Halo, jumpa lagi dengan saya Umah Video Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang membaca mata jam atau membaca jarum jam, jam berapakah yang ditunjukkan oleh jarum jam tersebut dari angka berapa ke berapa. Nah, saya membuat video ini karena beberapa waktu lalu saya melihat seorang anak SMA yang disuruh gurunya untuk menunjukkan mata jam, ternyata tidak bisa. Oleh sebab itu, saya mencoba menjelaskannya. Nah, seperti gambar di depan ini adalah gambar jam. Anggap saja itu jam dinding, jam analog yang angkanya 1 sampai 12 atau 12 jam. Nah, pada jam itu ada beberapa bagian yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama di sini adalah satu pasti angka, menunjukkan jamnya di sini angka ini, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, dan seterusnya sampai jam 12. Nah, selanjutnya untuk yang kedua ada jarum pendek. Nah, di sini saya belum tulis ya. Jarum pendek itu menunjukkan jam. Jam berapakah itu? Misalnya jam 1, maka jarum pendeknya di sini tepat jam 1, jam 2 atau jam 12. Kemudian ada jarum panjang. Jarum panjang itu menunjukkan menit. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada jarum kecil. Biasanya ini menunjukkan detik, biasanya dia jalannya agak cepat. Tik, 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 seperti itu, melingkar terus searah jarum jam. Nah, setelah ada angka, jarum pendek, jarum panjang, dan jarum kecil, maka saya akan jelaskan dulu seperti apa nilai-nilai yang ada pada jam ini atau angka-angka ini menunjukkan apa saja. Nah, yang pertama jarum pendek. Jika jarum pendek berjalan dari sini ke sini, artinya itu menunjukkan 1 jam ya. Kalau jarum pendek itu dari sini ke sini 1 jam, sini ke sini 1 jam, sini ke sini 1 jam. Nah, seperti itu. Kemudian untuk jarum panjang atau menit, dari sini ke sini itu 5 menit. Jarum panjang itu kalau dia jalan dari sini ke sini 5 menit, dari sini ke sini 5 menit, dari sini ke sini 5 menit. Makanya nilainya ini kalau menitnya ini 5 menit di sini. Nah, karena ini 12, makanya dia kalau satu putaran penuh jadinya 60 menit. Seperti itu. Nah, jarum kecil juga sama. Di sini satu dari sini ke sini 5 detik, sini ke sini 5 detik. Jika jumlah 12, maka satu putaran dia 60 detik. Seperti itu. Nah, biasanya secara umum untuk menunjukkan jam atau menyebut jam biasanya kita pakai jarum pendek sama jarum panjang atau menit. Biasanya jarum kecil atau detik jarang kita sebutkan. Misalnya kita buat contoh. Misalnya hampir setengah 1. Misalnya jam Nah, misalnya seperti itu. Itu menunjukkan jam 12 lebih 25 menit. Seperti itu. Jarang kita sebutkan jarum kecilnya, detiknya. Misalnya jam 12 lebih 25 lebih 50 detik. Jarang kita sebutkan seperti itu. Biasanya kita sebutkan jam sama menitnya. Jam berapakah itu? Jam 12 lebih 25 menit atau hampir jam setengah 1. Nah, jika sudah paham yang itu, mari kita mencoba untuk membaca atau menulis jarum jam ketika disebutkan jamnya atau waktunya. Misalnya, kita mulai dengan contoh pertama. Misalnya pukul atau jam 2 lebih 50 menit. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat dulu menitnya ya. Kita tunjukkan dulu jarum panjang atau menit. 50. Berarti kan karena ini nilainya 5, berarti untuk menghasilkan 50 berarti dikali 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti jarum panjangnya berada di sini dia. Jarum panjang berada di sini. Nah, sudah 50 menit. Berarti kalau jam 2 atau jam 2 lebih 50, berarti mendekati angka 3 dia. Jam 2 lebih 50, berarti hampir mendekati angka 3 karena kurang 10 dia. Nah, jarum pendeknya kurang lebih di sinilah. Nah, itu jam 2 lebih 50 atau jam 3 kurang 10. Seperti itu.
Misalnya contoh lain, jam 12 lebih 25. Nah, kita hapus dulu sini. Nah, seperti biasa kita cari dulu menitnya, 25. Berarti jika untuk menghasilkan 25 berarti 5 kali 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jarum panjangnya di sini dia. Nah, di situ jarum panjangnya. Jarum pendeknya kita tulis di antara 12 dan 1. Karena ini belum sampai 30 berarti angkanya lebih condong ke 12 sedikit. Meskipun sudah di tengah-tengah ya. Nah, kita tulis angkanya jarum panjang pendeknya di sini. Nah, di situ jarum pendeknya itu pukul 12.25. Ini menunjukkan menit 25, ini menunjukkan jamnya antara 12 dan 1. Seperti itu. Contoh lain, misalnya yang disebutkan bukan lebihnya, tapi kurangnya. Misalnya contoh lain, ketika disebutkan kurangnya, misalnya jam 12 kurang 10. Kita bisa pakai cara lain. Kita langsung lihat menitnya. 10 menit. Berarti kita hitung mundur dari sini. Hitung mundur dari sini 1 2. Berarti kalau kurang berarti kan di sini kali 2, di sini 5 kali 2 berarti ke 10. Kita hitung mundur. Nah, di sini angka jarum panjangnya di sini. Kemudian jarumnya jarum pendek 12 kita berada di sini, tapi tidak tepat di angka 12 karena masih kurang 10, kita agak miringkan ke kiri sedikit. Nah, seperti itulah jam 12 kurang 10 menit. Atau contoh lain lagi. Misalnya jam 11 kurang 20 menit. Nah, kita langsung saja lihat menitnya. Kita minkan di sini. Biasanya kalau nambah, kalau lebih kan kita tambahkan di sini. Kalau min kita kurangkan di sini. Misalnya dari sini. Kurang 20 berarti kan kali 4. 1, 2, 3, 4. Berarti kan jarum panjangnya di sini. Jam 11 kurang 20. Berarti jam angkanya di sini berarti. Hampir di tengah-tengah tapi lebih mendekati angka 11. Nah, jam pendeknya di situ. Itu artinya jam 11 kurang 20. Seperti itu. Nah, mungkin hanya itu video kali ini tentang menjelaskan cara membaca mata jam atau arah jarum jam jika disebutkan menjadi jam atau pukul berapa. Semoga bermanfaat dan terima kasih.